Perkenalkan, kami dari kelompok komunitas Bina Karya. Pada kali ini sedang melakukan perjalanan menuju suatu bangunan tempat bersejarah, yaitu di salah satu kota Medan. Namanya Bangunan Uang Sumatera. Adapun yang menjadi tujuan kami di sini adalah untuk memenuhi tugas dari Pak Prestisius, yaitu mata kuliah dasar-dasar sejarah. kami berangkatnya sekitaran pukul 3 dan karena udah kesorean, jadinya jalannya agak macet. Dan ini teman-teman kami udah pada ngantuk dan masih belum sampai juga. Dan kata bapaknya sih, bapak supir, menuju lokasi agak macet karena agak sore. Jadinya kami sampainya sekitaran 15 menit kurang lebih. Agak bosan nih, lomba-lombakan tangan dulu ya. Dan kami udah dekat dengan lokasinya. DJ Jono with the hottest mixes. Dead on. Tambourine's great too. Dan tada, kami udah berada di lokasi. Tapi sayang sekali, lokasi yang kami tuju, yang kami rencanakan dari awal, yaitu ke Museum Uang Sumatera yang berada di Medan ini, setelah kami tanya sama bapak petugas itu, ternyata bangunannya sedang direnovasi, jadi kami nggak jadi ke situ. Dan selanjutnya kami bertanya juga kepada bapak itu, apakah ada lagi bangunan tempat bersejarah yang dekat situ, biar kami juga pergi untuk ke situ lagi. Dan beginilah kami berjalan menuju tempat bangunan bersejarah, yaitu katanya bangunan Chong Api yang dekat dengan bangunan uang tadi. Dan setelah beberapa menit kami berjalan lurus, kami menyeberang juga untuk menuju bangunan Chong Api tadi. Ini teman-teman kami semuanya pada kompak sih. Walaupun jalan kaki di panas terik matahari, tapi tetap semangat kok. Komunitas Bina Karya memang selalu semangat nih, pantang menyerah, no ngeluh-ngeluh. Jadi di sini masih berjalan, masih lurus juga. Ini tuh Kurnia, itu namanya Kurnia ya. Dia berjalan di depan. Dan ini udah sampai di bangunan Chong Api. Dan kami masuk dulu untuk tanya berapa harga uang masuknya. Dan sepertinya ini tempatnya yang depan agak direnovasi jalan. Nih itu dia teman-teman kami sedang tanya. Dan tadi setelah teman kami tanya dan hasilnya lumayan mahal sih, karena berhubung uang kantong kami tidak mendukung, jadi kami memutuskan untuk pergi lagi mencari tempat bangunan bersejarah lainnya yang dekat-dekat situ pastinya. Sini kami masih jalan kaki lurus lagi dari tempat Chong Api tadi yang nggak jadi.
Dan udah lama kami jalan, kami udah agak capek dan akhirnya kami memutuskan untuk istirahat dulu. Ini kawan-kawan kami sedang duduk. Dan kata Rido, semangat untuk jalan kakinya, jadi kami harus semangat lagi dong untuk jalan kaki. Dan di sini kami kayaknya harus nyebrang lagi untuk menuju lokasi selanjutnya. Dan kami di sini jalan lurus lagi karena udah kejauhan tempat yang kami jalani, sampai kami udah dekat nih sama lapangan Merdeka. Dan ini kelompok komunitas Bina Karya masih semangat nih untuk jalan kaki. Dan karena jalan kakinya tadi udah lumayan jauh, teman-teman kami juga udah ngerasa capek. Jadi kami di sini duduk dulu nongkrong untuk minum. Dan karena udah lama kami tadi jalan kaki, udah capek, jadi di sini kami memutuskan untuk pergi ke kantor pos Indonesia, yaitu peninggalan masa kolonial Belanda. Dan pastinya kami mengikuti protokol kesehatan untuk memakai masker supaya dapat masuk ke dalamnya. 1. Latar belakang kantor pos Medan. Kantor pos Medan sendiri merupakan salah satu bangunan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang dibangun seiring dengan perkembangan perkebunan. Salah satu dampak dari majunya perusahaan tembakau adalah dibangunnya kantor pos besar Medan, yang mana sangat berperan penting bagi Belanda maupun masyarakat Medan waktu itu. Saat kemerdekaan Indonesia pun, kantor pos besar Medan tetap dijalankan seperti biasanya, bahkan selalu ada perubahan seiring berjalannya waktu. Letak kantor pos. Gedung kantor pos Medan yang didirikan pertama kali oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa kepemimpinan Residen J. Balot berlokasi tempat di depan Hotel Gramadeli atau dulunya Hotel DB Wood dan terletak di Jalan Balai Kota Medan atau kawasan Kecamatan Medan Barat. Pendiri kantor pos Medan. Gedung kantor pos Medan yang didirikan pertama kali oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa kepemimpinan Residen J. Balot ini dibangun oleh arsitek bernama Ir S. Schneuf dari BOW atau biasa disebut dengan Burgelijk Openbaar Werken atau Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Hindia Belanda untuk Indonesia pada masa itu. Peranan kantor pos Medan. Kantor pos merupakan suatu badan yang melayani kebutuhan masyarakat, terutama pada bidang komunikasi, termasuk dalam hal lainnya, seperti pengiriman barang, uang, surat, wesel, dan sebagainya. Pelayanan dari kantor pos semakin maksimal dan semakin lebih baik seiring dengan perkembangan zaman. Agar kantor pos tetap eksis di masyarakat dan tidak kalah bersaing dengan teknologi maupun perusahaan yang modern, kantor pos juga melakukan ekspansi terhadap berbagai macam perusahaan, baik bergerak di bidang otomotif maupun perkredit. Pada awalnya, kantor pos dikenal sebagai tempat sarana tukar-menukar informasi, serta sebagai sarana komunikasi dari awal difungsikannya. Masyarakat Sumatera Timur dulunya menggunakan jasa sarana komunikasi lewat kantor pos Medan, yaitu berupa kartu pos, wesel, pengiriman barang, dan lainnya, untuk bertukar komunikasi atau informasi dengan orang lain di luar daerahnya. Kantor pos ini didirikan bukanlah semata-mata untuk melayani kepentingan rakyat pribumi, namun semua ini adalah untuk melayani kolonial Belanda itu sendiri. Masyarakat Belanda selalu menggunakan jasa pos untuk melakukan tukar-menukar informasi, baik memperoleh informasi dari berbagai daerah di Pulau Sumatera ataupun situasi di Pulau Jawa. Untuk masyarakat pribumi sangat sedikit yang menggunakan jasa pos, hanya kaum bangsawanlah yang menggunakannya, yaitu keluarga para sultan dan petinggi kerajaan.
Hal ini dikarenakan banyak kaum pribumi yang tidak tahu membaca dan menulis atau buta huruf. Selain itu, pemerintah membatasi masyarakat pribumi karena Belanda khawatir masyarakat pribumi akan melakukan komunikasi dengan saudara-saudaranya di luar Pulau Sumatera. Ditinjau berdasarkan kedudukan, fungsi dan peranannya, maka Kota Medan memiliki modal dasar pembangunan ekonomi yang potensial. Hal ini ditandai dengan terus berkembangnya pembangunan di wilayah kota. Sebagai kawasan kota yang terus berkembang, di kawasan Kota Medan menyimpan banyak warisan bersejarah. Warisan bersejarah tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan bangunan-bangunan bersejarah di kawasan lingkungan Kota Medan yang bernilai historis yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran sejarah khususnya bagi masyarakat dan peserta didik. DJ Jono. Oke, baiklah teman-teman, sekian dari hasil video kami hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semoga bisa lebih menambah wawasan pemahaman teman-teman tentang peninggalan sejarah kantor pos yang ada di Medan ini. Kami mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan pada saat kami menyampaikan informasi tentang kantor pos ini, baik dari segi bicara ataupun langkah kami dari video ini. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.